dan negatif itu dari dua atom yang berikatan dalam ikatan kovalen ini ya karena disebabkan oleh distribusi atau sebaran dari elektron itu yang berbeda di sekitar katakanlah dua inti atom yang berikatan. Jadi kalau misalkan ada dua atom non-logam itu berikatan, maka sebaran elektron di sekitar dua inti atom yang berikatan itu bisa seimbang, juga bisa berbeda. Nah, kalau sebaran elektronnya itu seimbang, itu ikatannya nonpolar. Artinya nonpolar itu tidak ada pemisahan muatan. Tapi kalau sebaran elektronnya itu tidak seimbang, ya maksudnya lebih banyak ke salah satu inti, maka itu dikatakan ada pemisahan muatan. Jadi kalau ada pemisahan muatan ya berarti ikatan kovalen itu termasuk ikatan kovalen polar. Nah, gitu. Nah, berdasarkan ada tidaknya gitu ya, pemisahan muatan itu, maka ikatan kovalen itu digolongkan menjadi dua. Ikatan kovalen nonpolar dengan ikatan kovalen polar, gitu ya. Nah, sebenarnya cirinya itu sederhana saja sih ya. Ikatan kovalen nonpolar itu yang bagaimana? Gitu. Sebenarnya cirinya sederhana. Apabila atomnya sama, itu sudah pasti. Gitu. Ikatan kovalennya nonpolar. Ya misalkan gitu ya. Misalkan dalam ikatan molekul Cl2 gitu kan. Kalau Cl2 kan berarti ikatan antara atom Cl dengan Cl kan gitu. Yaitu pasti ikatan kovalennya itu kovalen nonpolar. Karena atomnya sama. Jadi molekul-molekul unsur seperti Cl2 misalkan H2 gitu ya. Itu termasuk ikatan kovalennya tergolong kovalen nonpolar gitu. Sehingga tidak ada pemisahan muatan karena dua atom yang berikatan itu sama. Itu. Nah, kemudian kalau ikatan kovalen polar, ya itu terjadi pemisahan muatan kan. Itu. Nah, ini apabila atom yang berikatan itu berbeda. Ya misalkan kalau ikatan H dengan Cl dalam molekul misalkan HCl, ya jelas. Jadi ikatan antara atom H dengan Cl gitu, itu ikatan kovalen polar. Nah, gitu. Ya, contoh lainnya kan misalkan gini, apa yang atomnya berbeda, yang kalau cuma dua atom saja, kan gitu. Ya contoh misalkan H, F, gitu ya. Cuma kalau misalkan dalam H2O ya, misalkan H2O. Nah, kalau H2O itu kan ikatan kovalennya ada dua. Kalau kita gambarkan, misalkan ginilah dengan garis H, O, gitu, H. Nah, itu. Jadi ikatan yang ini, gitu ya, ikatan kovalen antara H dengan O ini ya kovalen polar. Yang satunya juga ini, H dengan O itu kovalen polar. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan digambarkan dengan ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi gambar ini dipahami begini ya. Jadi ini menggambarkan dua atom yang berikatan, gitu ya. Titik hitam ini menggambarkan inti atom dari dua atom yang berikatan. Sedangkan yang berwarna biru ini menggambarkan sebaran itu, sebaran dari elektron atau distribusi dari elektron. Nah, jadi kalau dua atom itu berikatan kovalen nonpolar, maka distribusi elektron di kedua inti atom itu seimbang. Nah, gitu. Nah, kalau dua atom berikatan kovalen polar, maka distribusi elektron ini akan berbeda di sekitar dua inti atom. Nah, apabila kerapatan elektron di salah satu inti atom itu lebih besar, maka di bagian inti atom itu, gitu ya, itu bermuatan parsial negatif. Ini bermuatan parsial negatif.
Nah, kemudian yang di sebelah kiri tentu lawannya kan, parsial positif. Ini artinya apa? Bahwa sebaran elektronnya itu lebih banyak di atom atau sekitar inti atom yang di sebelah kanan. Nah, jadi kalau contoh untuk yang pertama begini ini misalkan ya molekul Cl2, H2, N2, O2 yang atom-atom yang berikatannya itu sama. Kalau yang seperti ini ya misalkan pada HCl, sebelah kiri H, sebelah kanan Cl lah gitu, atau HF. Kalau dua atom yang berikatan begitu kan. Nah, kalau ikatan ion, nah kalau ikatan ion itu kan terjadi serah terima elektron. Atom logam menyerahkan elektron pada atom non logam sehingga membentuk dua ion ya, positif dan negatif yang memang terpisah begitu. Jadi kalau ikatan ion itu ion positif dengan ion negatif itu terpisah, dia menjadi satu unit tersendiri begitu. Nah, itu kalau secara apa digambarkan dengan ilustrasi itu begitu. Jadi yang warna biru itu menggambarkan distribusi elektron atau boleh lawan elektron atau lautan elektron begitu. Jadi kalau ikatan kovalen nonpolar itu sebaran atau distribusi elektronnya itu seimbang di antara dua inti atom dari dua atom yang berikatan. Itu kalau ikatan kovalen polar distribusi elektronnya itu lebih rapat atau lebih banyak ke salah satu atom. Nah, jadi ikatan kovalen inilah yang distribusi elektronnya ini tidak seimbang ini disebut ikatan kovalen polar. Oke. Jadi cirinya tadi itu yang berikatan kovalen non polar itu apabila atomnya sama. Gitu ya. Kalau ikatan kovalen polar itu atomnya berbeda. Jadi yang non polar atom-atomnya sama, yang polar itu yang berbeda. Gitu aja sederhananya. Nah, bagaimana gitu ya membedakan tingkat kepolaran suatu ikatan kovalen gitu ya. Ya, memang kalau ukuran kepolaran itu, kepolaran dari suatu ikatan itu dinyatakan dengan momen dipol, begitu. Momen dipol yaitu hasil kali antara muatan itu dengan jarak, gitu. Nah, kalau yang seperti ini nanti lebih dalam itu dipelajari di pendalaman minat kimia, begitu ya. Nah, bagaimana kita membedakan ya tingkat kepolaran dari suatu ikatan? Nah, perbedaan atau tingkat kepolaran dari suatu ikatan itu bisa diprediksi itu menggunakan selisih keelektronegatifan. Nah, misalkan deretan ini ikatan HF, HCl, HBr, HI. Mana di antara ikatan-ikatan itu yang paling polar atau mungkin yang kepolarannya paling rendah. Nah, itu bisa diprediksi itu menggunakan selisih keelektronegatifan atau delta Ke atau perbedaan keelektronegatifan. Nah, kemudian kalau ini digambarkan ada anak panah itu ke arah kanan itu maksudnya bahwa ini menuju ke atom yang lebih elektronegatif, gitu ya. Jadi H dengan F ini kan yang lebih elektronegatif F. Jadi ini apa namanya momen dipol sebenarnya ini menggambarkan momen dipol atau dipol ikatan gitu. Karena kalau momen dipol itu kalau di dalam fisika itu tergolong besaran vektor. Jadi besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, momen dipol gitu sebagai ukuran dari kepolaran ikatan itu arahnya dari atom yang keelektronegatifannya lebih rendah menuju atom yang keelektronegatifannya lebih tinggi gitu. Jadi momen dipol itu termasuk besaran vektor, mempunyai nilai juga mempunyai arah. Gitu. Dan nanti kaitannya dengan momen dipol ini akan akan dipakai saat mempelajari tentang geometri molekul. Mungkin ini sekitaran 2 minggu lagi lah, 2 atau 3 minggu lagi. Itu. Nah, jadi kalau ikatan HF, HCl, HBr, HI gitu ya, kita hitung berapa selisih keelektronegatifan gitu ya. HF itu 1,9, ya ini kan H 2,1, F 4,0 ya selisihnya saja.
Gitu, selisihnya. Jadi boleh selisih ya besar kurangi kecil boleh. Jadi 1,9 dengan Cl 0,9 dan seterusnya. Dari sini kan menunjukkan bahwa perbedaan atau selisih keelektronegatifan dalam ikatan gitu ya, HF itu paling besar. Berarti ikatan HF dalam hal ini ya, maksudnya dibandingkan dengan HCl, HBr, dan HI, maka HF itu paling polar. Dan Ustadz, HI kepolarannya paling rendah. Ada apa? tadi namanya apa itu Ustadz? Yang begini namanya apa ya nama ilmiahnya itu? Tadi kata Ustadz. Nama ilmiah yang mana nih? Nama ini dan nama lain yang ikatan begini Ustadz, yang HF, HCI ini. Ikatan kovalen polar. Oh itu ya Ustadz. Baik Ustadz. Ikatan kovalen polar. Kan ini kalau dituliskan HF, ya kalau rumus molekulnya kan cukup dituliskan HF kan gitu ya. Gitu. Oh Gini. ya. Kalau ini garis sih, garis menghubungkan antara H dengan F itu menggambarkan apa tahu maksudnya? Kepolaran. Enggak. Kalau rumus molekul kan HF gitu ya. Ini rumus molekul Ya. ini HF kan gitu. Nah, kalau dituliskan H garis F itu maksudnya garis yang ini menggambarkan apa sih? Perpindahan Elektron. yang elektronegatifnya lebih tinggi, Ustadz. Enggak, yang ini garis antara H dengan F ini loh. Itu Apa menggambarkan apa sih? Ustadz. Ayo menggambarkan apa dulu ini? Di bahasan sebelumnya kan? Ikatan kovalen. Iya, ini menggambarkan satu ikatan kovalen kan gitu toh? Nah, gitu. Jadi ini menggambarkan sepasang elektron begitu. Jadi kalau garis-garis ini yang tengah-tengah ini menggambarkan ikatan kovalen. Ya kalau dituliskan HF saja gitu ya. HF saja ini maksudnya rumus molekul. Tapi kalau dituliskan H garis F, ini menunjukkan garis ini menunjukkan ikatan kovalen antara H dengan F yang menggunakan sepasang elektron. Begitu. Nah, suatu kali kalau misalkan gini, ada gambar ini. O gitu. C O. Garis 2 ini menggambarkan apa ini? Ikatan koordinat. Nah, keliru lagi. Ini maksudnya dua garis ini menggambarkan ikatan kovalen rangkap 2. Gimana? Balik lagi berarti. Ustadz. Nah, apa? Kalau apa ada yang di soal itu koordinasi apa itu Ustadz yang kayak banyak begitu. Makanya dibaca lagi ke atas ini. Kalau ikatan kovalen koordinasi itu ikatan kovalen di mana pasangan elektronnya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Saya tanya dulu coba ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi pasangan elektron ikatan itu dari siapa? Dari dua unsur. Iya, dari dua atom yang berikatan. Yang berikatan unsur atau atom? Atom. Kita bicaranya atom. Nah. Jadi kalau unsur terdiri atas atom-atom. Jadi yang berikatan itu antara atom, bukan antara unsur. Keliru ya. Kalau kita menyebut unsur itu katakanlah sekelompok atom-atom kan gitu. Jadi ikatan di sini yang kita bicarakan ikatan antara atom. Ya, atom itu bagian dari suatu unsur kan gitu ya. Jadi kalau ikatan kovalen koordinasi itu ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatan berasal dari salah satu atom yang berikatan. Itu. Nih, ya dibaca lagi istilah-istilah ini karena memang
banyak istilah gitu ya. Jadi kalau istilah-istilah ikatan kovalen ya, itu ada istilah ikatan kovalen tunggal itu apa? Ini kembali ke sini lagi. Ikatan kovalen tunggal itu apa? Ikatan kovalen yang menggunakan sepasang elektron ikatan, digambarkan dengan satu garis, kan itu. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 2, kayak gini nih, rangkap atau rangkap 2, menggunakan 2 pasang elektron ikatan, digambarkan dengan 2 garis nih. Terus ikatan kovalen rangkap 3 itu menggunakan 3 pasang elektron ikatan, digambarkan dengan 3 garis. Jadi ikatan kovalen itu ada istilah kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Jadi kalau tunggal menggunakan sepasang elektron, kalau rangkap 2 menggunakan 2 pasang gitu. Kalau ikatan rangkap 3 ya 3 pasang elektron. Nah, kemudian kalau ada istilah lagi ikatan kovalen koordinasi atau semipolar, itu pasangan elektronnya berasal dari salah satu atom. Oke. Nah, kemudian kalau istilah ikatan kovalen polar sama nonpolar, gini aja sederhananya, pasangan elektron ikatan itu berada tepat di antara 2 atom yang berikatan atau lebih dekat ke salah satu atom. Jadi gini, ya. Jadi gini, misalkan sederhananya gini ya. H itu kalau berikatan dengan F, itu menggunakan sepasang elektron. Nah, ini H dengan F ya. H dengan F itu berikatannya menggunakan ya, gede. Nah, menggunakan sepasang elektron ikatan ini. Itu. Nah, sepasang elektron ikatan ini tertarik kuat oleh siapa? Jadi gini, dia lebih dekat ke H begitu, gitu ya. Atau gitu, dia lebih dekat ke F, kan gitu. Jadi kalau lebih dekat ke F berarti tertarik kuat oleh F. Atau tepat dia berada di antaranya, di tengah-tengah, nah, gitu. Jadi kalau sepasang elektron ini tertarik kuat oleh F, jadi dia lebih dekat ke F, gini, itu berarti F itu seolah-olah dia mendapat muatan negatif. Itu namanya pemisahan muatan. Tapi kalau misalkan gini ya, misalkan ikatan H dengan H, kan atomnya ini sama ini. Coba pasangan elektron ini tertarik kuat ke siapa ini? H yang kiri atau H yang di kanan? Dua-dua. Iya, sama kuat. Karena apa? Kedua atom ini sama. Keelektronegatifannya sama. Tapi kalau ikatan H dengan F gitu kan, itu atom berbeda. Jadi pasangan elektron ikatan ini lebih kuat ditarik oleh F. Gitu. Jadi di situ. Jadi kepolaran ikatan itu hubungannya dengan gitu. Siapa di antara atom yang berikatan itu yang menarik kuat pasangan elektron ikatan ke arah dirinya. Begitu. Nah, gini gambaran analogi sederhananya ginilah ya. Saya biasa menganalogikan yang tidak tepat begini. Misalkan ada 2 orang. Gitu, ada 2 orang. Ada 2 orang duduk berdua, kemudian dihidangkan katakanlah keripik pisang. Gitu kan. Ada 2 orang itu duduk berdua dihidangkan keripik pisang. Katakanlah misalkan 1 piring keripik pisang itu. Ternyata apa? Itu. Salah satu dari 2 orang itu lebih suka keripik pisang itu. Maka secara tidak sadar
piring wadah keripik pisang itu akan ditarik ke arah dirinya. Kok ya kebetulan yang satu itu kurang suka, gitu. Bisa saja secara tidak sadar yang kurang suka itu mendekatkan piring itu ke arah temannya yang lebih suka. Nah, sepiring keripik itu ya seolah-olah sebagai pengganti kalau dalam hal ikatan ini adalah sepasang elektron nil. Nah, jadi sepasang elektron ini tertarik kuat ke siapa? Itu. Nah, kalau dia tertarik kuat ke salah satu atom, maka ikatan kovalennya itu kovalen polar. Nah, begitu. Tapi kalau tertarik sama kuat, itu kovalen nonpolar. Nah, ya coba bedakan istilah-istilah itu. Kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen nonpolar, ikatan kovalen polar. Jadi makanya kalau ditanya ikatan kovalen nonpolar itu apa? Ikatan kovalen di mana pasangan elektron itu tertarik sama kuat oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar itu apa? Ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke salah satu atom yang berikatan. Nah, gitu. Itu definisi-definisi itu memang itu harus kamu itu bisa ucapkan dan dipahami begitu. Ustadz, Jadi, apa? itu dilihat dari keelektronegatifan kalau Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi baru istilahnya apa? Pemahaman. Maksudnya ikatan kovalen polar non polar itu seperti apa? Nah, sekarang kalau pertanyaannya begini kan. Nah, bagaimana membedakan gitu kepolaran dari suatu ikatan? Nah, membedakannya itu bisa diprediksi melalui atau menggunakan selisih keelektronegatifan. Nah, semakin besar selisih keelektronegatifan, maka ikatan kovalen itu semakin polar. Semakin polar itu maksudnya kepolarannya semakin tinggi. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita diminta gitu, urutkan kepolarannya gitu, atau mana di antara ikatan kovalen ini yang paling polar. Nah, gitu. Ya kita hitung saja selisih keelektronegatifanya. Jadi kalau yang selisih keelektronegatifanya paling tinggi, nah berarti ikatan kovalen itu lebih polar. Itu kan. Nah, sekarang sederhananya begini ya. Ini sebenarnya memang sifat baru yang baru kamu kenal. Sekarang saya tanya gini. Ya, pertanyaan yang kamu kenal sejak SD gitu. Kenapa minyak tidak larut dalam air? Ayo jawab. Jawab Karena ayo. yang satu polar, yang satu non polar. Jadi Nah, mereka tidak bisa itu bersatu. betul. Gitu. Jadi jawabannya itu tadi. Karena air itu polar, sementara minyak itu non polar. Nggak akan ketemu. Gitu kan. Yang saling melarutkan itu apabila sama-sama polar atau sama-sama non polar. Jadi non polar suka non polar, polar suka polar. Begitu. Nah, nanti lebih banyak dipelajari di berikutnya gitu ya. Nah, sekarang ini hanya fokus ke ikatan kovalennya, belum ke senyawa gitu ya. Jadi ikatan kovalen polar non polar ini. Pokoknya kalau atomnya beda polar, atomnya sama non polar. Kalau selisih keelektronegatifanya lebih tinggi, kepolarannya lebih tinggi. Gitu aja prinsip sederhananya. Ya. Nah, ukuran kepolaran itu sebenarnya dinyatakan dengan besaran yang namanya momen dipol. Gitu. Nah, sekarang Anda lihat ini, hubungan selisih keelektronegatifan dengan momen dipol. Dan lihat juga molekulnya. Jadi kalau molekul H2, ikatan antara dua atom yang sama ini, H dengan H. Selisih keelektronegatifannya 0. Momen dipolnya 0, itu artinya apa?
ikatan kovalennya non-polar. Gitu. Nah, sekarang Anda lihat ini, Cl2 kan sama toh, atom yang sama, selisih keelektronegatifannya 0 karena atomnya sama kan, momen dipolnya juga 0, ya non-polar. Anda lihat misalkan HF, HCl, HBr, HI, ini selisih keelektronegatifannya juga, tadi kan udah dihitung nih, dari besar ke semakin kecil, momen dipolnya juga seiring kan, gitu. Oleh karena itu, ya, kepolaran ikatan itu bisa diprediksi melalui selisih keelektronegatifan gitu aja. Oke. Nah, sekarang coba ya. Di antara ini ada di UKBM toh, di antara ikatan kimia berikut, ikatan manakah yang paling polar? Berikan alasan. Langkahnya gimana nih? Dicari keelektronegatifan dulu. Iya, jadi hitung aja selisih keelektronegatifan delta Ke. Oh, kalau ikatan HO berapa? 2,20. Ustadz, Apa? delta Deltanya itu apa lagi? dia selisih kan dia Ustadz? Delta itu artinya itu kan? Iya, walah Iya. itu mah udah biasa kalau delta itu selisih atau perbedaan. Nah, kalau nanti ada sigma itu jumlah kan gitu. Kalau bingung ya KE dulu, ke elektronegatifannya. Berapa? Itu kan 2,1 ya harus lihat data. O berapa? 3,5. Nah, 3,5. Jadi selisihnya berapa ini delta KE-nya? 1,4. 1,4 itu. Ya, 1,4. Udah terus. H dengan C. H berapa? Sama dengan depan 2,1. C berapa tuh? Lihat tabel. 2,55. 2,5. Udah pakai ini aja. 2,5 aja. 0,4. Ya, 0,4. Nah, gitu. Nah, 2,55. 2,55 dikurang 2,5 dengan aja. 3,4. 3,04. N itu 3,0 aja dah. 0,5. Ya, jadi 0,5 gitu. Oh, 3,44. N-nya 3,4. O-nya pakai ini aja. O-nya pakai 3,5 yang udah dipakai di depan tadi. N-nya 3,0. Jadi 0,5. 0,5. Ya 0,5. Kalau OF berapa nih? Langsung ayo berapa? 0,5 juga ya. Dikurang 3,9. Wah, 0,5 juga. Iya kan? 0,5 juga. Jadi O kan 3,5, F-nya 4 gitu ya. 4. Iya, Ustaz. 3,5 dengan 4,0 wes. Nah, terus jadi yang paling polar itu HO. Nah, Karena jadi selisihnya tertinggi. ikatan apa? HO gitu ya. Itu ikatan HO ini paling polar. Ya. HO paling polar. Karena memiliki keelektronegatifan paling besar. Iya, jadi delta KE-nya, karena delta KE-nya gitu aja, paling besar. Nah, gitu maksudnya. Oke, berikutnya ada istilah panjang ikatan dan energi ikatan. Nah, ini yang lalu ada yang bertanya kaitannya dengan tugas ikatan itu memang ada berkaitan dengan panjang ikatan dan energi ikatan ya harus kamu pahami dulu panjang ikatan itu apa kan gitu ya.
energi ikatan itu apa. Itu dipahami dulu istilah itu. Itu belajar tentang konsep gitu. Jadi panjang ikatan itu jarak antara dua inti atom yang berikatan. Ilustrasinya begini nih. Ini molekul H2 ini kan. Jadi maksudnya panjang ikatan itu ya jarak antara dua inti ini. Misalkan kalau ini molekul H2 sebesar 74 pikometer. Nah, misalkan ini dalam molekul Hi, ya jarak antara dua intinya ini. Itu 161 pikometer. Itu maksud dari panjang ikatan. Nah, kemudian tadi kan udah dipahami ya bahwa ikatan itu digambarkan dengan garis kan gitu ya. Nah, nanti ada penjelasan yang di bawahnya ini. Nah, penjelasan ini nanti lihat tabel di bawah ini. Jadi ini maksudnya ikatan CC tunggal, C dengan C rangkap, C dengan C rangkap 3. Kan gitu. Nah, coba Anda lihat data panjang ikatannya ini. Apa yang bisa kamu katakan? Semakin Banyak satu garis itu semakin tinggi. Semakin ini, semakin pendek. semakin rendah. Nah, jadi kan gitu. Nah, terserah itu kalimat kamu seperti apa, tapi bisa saja kamu katakan ikatan tunggal lebih panjang daripada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 lebih panjang daripada ikatan rangkap 3. Kan gitu dah. Atau boleh dari bawah lah, ikatan rangkap 3 lebih pendek daripada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 lebih pendek daripada ikatan tunggal. Kan gitu. Nah, kamu melihat ikatan antara atom C dengan N, ya ini ada tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3 juga gitu. Jadi ini ikatan ini memang sesuai dengan faktanya ada gitu. Ya sama kan? Jadi ikatan tunggal itu paling panjang kan gitu dibandingkan dengan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya istilah energi ikatan. Gitu. Istilah energi ikatan. Energi ikatan itu apa? Energi yang diperlukan atau dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tertentu. Gitu. Dalam 1 mol suatu gas. Itu. Nah, ya misalkan ikatan H dengan H, ini untuk memutuskan ikatan, ini butuh energi. Nah, energi yang dibutuhkan itulah yang disebut energi ikatan. Untuk memutuskan ikatan H dengan O dalam molekul H2O butuh energi. Jadi memutuskan ikatan itu butuh energi. Berarti nanti sebaliknya, kalau pembentukan ikatan itu membebaskan energi. Nah, begitu. Ya. Nah, apa? Ustadz kalau mau lihat Ya. energi ionisasi Kj per mol itu bisa dilihat di Google daftarnya. Daftar Ini energi. silahkan saja, bisa di Google atau bisa di textbook sebenarnya yang betul. Oh, baik Ustadz. Cuma kan gini, yang sedang kamu pelajari di sini itu bukan kamu menghafalkan datanya, tetapi kamu membaca pola data, gitu ya. Polanya dari data itu kamu nanti bisa mengambil generalisasinya, gitu kan. Jadi seperti ngelihat data ini ya, ngelihat data panjang ikatan. Akhirnya kamu bisa mengatakan begini, oh ternyata ikatan tunggal itu lebih panjang daripada ikatan rangkap 2. Kan gitu. Nah, sekarang kalau melihat energi ikatannya coba. Oh, ternyata gitu. Ikatan tunggal itu energi ikatannya paling rendah dibandingkan ikatan rangkap. Oh, ternyata gitu misalkan ikatan rangkap 3 itu energi ikatannya itu paling besar dibandingkan ikatan rangkap 2 maupun ikatan tunggal. Nah, gitu maksudnya. Jadi Ustadz, bukan apa? Yang panjang ikatan sama yang energi ikatan itu bisa kita tentuin nggak Ustadz angka-angkanya ini jumlahnya? Atau dia nggak bisa ditentuin Ustadz? Iya, maksud saya begitu Ustadz. Gini. Data-data begini ini itu dihasilkan oleh para ahli di bidangnya.
Jadi data-data tentang panjang ikatan, tentang energi ikatan, tentang momen dipol, tentang pokoknya segala jenis data tentang jari-jari atom, tentang keelektronegatifan, afinitas elektron, itu memang ada ahli-ahli kimia di bidang pengukuran itu. Gitu ya. Nah, data-data tadi itu merupakan sifat-sifat dari suatu zat. Gitu. Nah, itu ada handbook-nya sebenarnya gitu, ada handbook-nya. Nah, dari handbook itu kemudian dipakai oleh ahli-ahli kimia lain untuk menulis buku, untuk berteori dan seterusnya. Jadi data-data ini data-data hasil pengukuran oleh ahli di bidangnya. Itu ahli kimia itu kan banyak gitu. Gitu ya, ahli kimia banyak sekali. Sebutannya ya ahli kimia murni dan terapan, nah begitu. Makanya itu ada organisasinya para ahli kimia itu, gitu ya. Ada lagi yang menanyakan? Oke. Terus Silakan. kalau misalnya kita mau membandingkan energi ikatan dari ikatan yang sama-sama rangkap satu itu bisa kita lihat dari panjang ikatannya ya Ustadz. Nah, gini. Kita coba kamu lihat di sini. Kita itu melihatnya itu ikatan antar atom yang sama dulu. Ini kan antar atom yang sama toh. Gitu. Jadi kita melihatnya C dengan C tunggal. Jangan kita nanti bedakan dengan C dengan N gitu ya. Udah beda ini kan gitu. Yang sama dulu C dengan C dengan C. Tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Gitu. Oh, ternyata panjang ikatannya. Tahu kan? Oh, yang rangkap 3 ini paling pendek. Gitu ya. Oh, ternyata yang paling pendek atau panjang ikatan paling pendek, energi ikatannya paling besar. Nah, gitu. Jadi kita boleh mengatakan toh, semakin panjang ikatan, ingat antar atom yang sama, kan gitu. Oh, energi ikatannya semakin kecil. Itu generalisasi dari itu apa namanya? Membaca data kan gitu ya. Nah, ya kamu jangan gini, jangan sembarang nanti mau membedakan misalkan ini C dengan C rangkap, C dengan N rangkap. Nah, kalau mau melihat begini, setidaknya kamu harus tahu jari-jari atom masing-masing. Saya tanya coba, C dengan N, jari-jari atomnya itu lebih besar siapa? C dengan Lebih besar C. Nah, C. sekarang Anda lihat nih coba. Panjang ikatan CC rangkap gitu ya dengan CN rangkap. Ternyata panjang siapa? CC. CN. CN. Nah, gitu. CN rangkap. Ya. Nah, sekarang saya tambahkan data ini. Saya kutipkan di textbook. Sekarang kalau kamu misalkan melihat ikatan salah satu atomnya sama, atom yang lain satu golongan. Melihat inilah misalkan HF, HCl, HBr, HI. Gimana panjang ikatannya ini? Semakin meningkat. Nah, semakin meningkat. Begini ini kan bisa kamu duga di sini FClBri, jari-jari atomnya semakin bagaimana nih? Meningkat. Iya. Kecil. Nah, makanya kalau membandingkan kayak gini HF, HCl, HBr, HI, kamu bisa menggunakan apa? Pengetahuan Jari-jari tentang atom. jari-jari atom. Karena H ini sama, sementara FClBri jari-jari atomnya semakin besar. Otomatis kamu bisa mengatakan, oh berarti ikatan H ini itu panjang ikatannya paling itu besar kan gitu. Nah, coba sekarang lihat bond energinya. Kalau ini kan bond length ya, jadi panjang ikatan. Sekarang kalau bond energi atau energi ikatan. Nah, Anda lihat ini HF, HCl, HBr, HI. Coba gimana nih? Semakin rendah. Nah, gitu. Berarti kan boleh toh mengatakan
ikatan-ikatan. Oh, berarti ikatan itu sangat kuat gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, sudah enggak, sudah ribut tadi ya. Nah, sekarang yang terakhir ini. Yang terakhir ini tadi terlalu banyak bicara ke apa namanya, kepolaran sama panjang ikatan, energi ikatan. Ada tentang karakter ionik ya. Ini nanti lebih banyak tentang karakter ionik itu di pendalaman minat. Tapi kalau di pelajaran kimia ini hanya dikenalkan aja. Gitu. Ada istilah karakter ionik gitu ya. Jadi karakter ionik, tapi ini istilah ya, istilah karakter ionik. Ya kurang dikenal istilah karakter kovalen gitu ya. Ya mungkin saya selalu menggunakan analogi, karena memang kebanyakan analoginya itu pakai kita, manusia gitu ya. Gitu, jadi kalau manusia itu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki itu ya punya karakter laki-laki itu dominan dan karakter perempuannya itu rendah gitu ya. Sedikit gitu. Jadi tetap laki-laki itu punya kelemah lembutan gitu. Makanya kalau laki-laki yang punya kelemah lembutan itu jadi dokter itu cocok, psikolog itu ya cocok gitu. Kemudian perawat itu cocok kan punya kelemah lembutan. Tapi kalau laki-laki yang punya sifat kelemah lembutan yang banyak itu kalau misalkan kerja bangunan, jadi sopir bus, jadi wah ya itu sulit. Nah, perempuan juga begitu. Perempuan itu ya umumnya gitu kan. Katakanlah kalau pakai istilah kelemah lembutan itu dominan. Tapi kan ada juga perempuan yang suka kasar-kasar, kerja bangunan, nyopir bus, gitu kan. Nah, kayak gitu itu. Ya katakanlah gitu ya. Sehingga kita menggolongkan manusia itu kalau perempuan itu punya karakter laki-laki yang agak banyak gitu, itu mungkin ada yang menyebutnya tomboy, nah, gitu. Kalau laki-laki punya karakter perempuan yang agak banyak gitu, itu mungkin melambai gitu ya. Tangannya lemah gemulai, jalannya lemah gemulai, nah gitu. Nah kayak gitu itu. Tapi semuanya itu ya bermanfaat, kan gitu ya. Semuanya bermanfaat. Nah senyawa gitu atau ikatan, itu ikatan antar atom yang berbeda gitu ya. Nah, itu juga gitu. Jadi berapa karakter ioniknya gitu kan. Nah, kalau senyawa ion itu udah jelas karakter ioniknya sangat tinggi. Gitu. Senyawa ion karakter ioniknya sangat tinggi, ya tentu karakter kovalennya rendah. Tapi kalau senyawa kovalen itu karakter ioniknya rendah. Nah, sekali lagi, karakter ionik atau karakter kovalen itu bisa diprediksi melalui selisih keelektronegatifan. Jadi kalau ikatan antara dua atom yang mempunyai selisih keelektronegatifan semakin besar, maka karakter ioniknya semakin besar. Gitu. Nah, ya boleh dibalik gitu ya. Apabila ikatan antara dua atom itu selisih keelektronegatifannya itu semakin kecil, jadi batas paling kecil ya 0 kan, maka karakter ioniknya semakin kecil. Dan boleh dikatakan karakter kovalennya semakin besar. Dan yang tergolong ikatan kovalen murni, gitu ya, katakanlah ikatan kovalen itu 100% gitu, itu apabila dua atom yang sama itu yang berikatan. Nah, contoh kalau misalkan ikatan kovalen Cl dengan Cl dalam molekul Cl2, gitu. Itu kok ikatan kovalen nonpolar dan juga disebut ikatan kovalen murni. Yang karakter kovalennya itu 100%. Atau yang karakter ioniknya itu 0%. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar menggambarkan ya hubungan antara persen karakter ionik dengan perbedaan keelektronegatifan. Ya cukup dibaca gini kan, semakin besar perbedaan keelektronegatifan,
persen karakter ioniknya semakin besar juga. Nah, gitu. Jadi kalau molekul Cl2 delta keelektronegatifanya itu 0, itu nonpolar, itu karakter ioniknya 0%. Nah, kalau kayak HCl kan ini, selisih keelektronegatifanya 0,9, kalau 0,9 itu ada di sini kan posisinya. Berarti karakter ioniknya itu di bawah 50%. Makanya ikatan H dengan Cl itu ya, itu disebut ikatan kovalen, bukan ikatan ion. Karena apa? Karakter ioniknya di bawah 50% kan gitu. Nah, itu tergolong ikatan kovalen polar. Tapi kalau kayak NaCl ini kan selisih elektronegatifannya 2,1. 2,1 kan di sekitar sini kan. Berarti kira-kira apa? Karakter ioniknya mungkin sekitar 70-an% barangkali kan itu ya. Nah, termasuk menghitung karakter ioniknya itu nanti di pendalaman minat ada. Nah, itu tergolong ikatan ionik. Jadi yang disebut ikatan ionik itu apabila persen ioniknya itu di atas 50%. Tapi kalau persen ion, jadi persen dia tergantung ionik, ininya ya. kenapa? Tergantung persennya dia ya, tergantung persennya ya. Iya. Jadi sekedar gini ya. Kalian itu jadi tahu namanya istilah ya. Istilah karakter atau sifat dominan. Gitu ya. Jadi tadi kalau saya pakai analogi manusia, yang laki-laki itu bukan berarti semua sifat yang dimilikinya itu sifat laki-laki kan gitu. Gitu. Sekarang yang biasanya pinter masak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Masak. Laki-laki Tidak juga. Dua-duanya. Ya. Oh ternyata gitu ya. Kalau masak itu laki-laki perempuan boleh kan gitu ya. Iya. Kalau di bengkel motor atau mobil cocoknya laki-laki atau perempuan? Kayaknya dua-dua. Dua-duanya bisa. Oh Dua-duanya dua-dua. bisa. Oke. Motor GP kan ada perempuan-perempuan jadi. Oke. Ya, sekarang kalau ini manjat pohon kelapa laki-laki atau perempuan? Dua-dua bisa. Dua-duanya bisa. Oh, berarti jawabanmu itu sekarang sudah mengarah ke emansipasi wanita itu. Laki-laki Parah itu. Hah? Nah, kalau kerja bangunan, ngecor bangunan. Lebih dominan ke laki-laki, tapi mungkin perempuan juga bisa, Ustaz. Iya, perempuan juga bisa. Tuh, ya oke lah itu ya. Jadi terus apa pekerjaan? Kalau dari sisi pekerjaan yang didominasi oleh perempuan apa? Bingung dong. Menyusui. Itu bukan pekerjaan itu. Anak. Dah, gitu aja. Jadi intinya begitulah. Jadi senyawa atau ikatan itu ya, ikatan. Itu ya punya karakter ionik, punya karakter kovalen. Nah, siapa yang lebih dominan gitu aja. Ya, semakin besar selisih keelektronegatifan, maka karakter ionik itu semakin besar. Gitu. Nah, kalau karakter ioniknya di atas 50%, itu digolongkan sebagai senyawa ion, gitu aja. Oke, berikutnya. Nah, sekarang gini, kalau diminta, urutkan ikatan-ikatan berikut ini menurut kenaikan karakter ionik. Nah, ya, gimana nih? Nah, berarti langkah pertamanya yang harus dilakukan apa? Cari ke elektron, selisih negatifan. Selisih ke elektronegatifan. Udah, coba langsung sekarang. Delta KE-nya. Na 0,93. Enggak, pokoknya langsung hasilnya langsung. berapa? Langsung hasilnya. Aduh. NaCl. NaCl. Ya, NaCl. Ya Allah, salah. 0,93 dikurang dengan Ya, pokoknya hasilnya 2,2. Oh, langsung itunya selisihnya ya, Ustaz. Hasilnya KF berapa?
KF mana? F ini sebelah mana ya? 0,82. Sebelah Udah dapat kanan. tahu kali Udah. yang mana Rafik. 3,98. Itu 3,1. 3,1 ada. 3,1. Oke. RBBR. 2,14. 2,0. 1. Oke. Oh, 2,0. 2,0. Apa lagi? LIE. Lil Yakti. LI LIL. 1,0. Ya Allah Ustaz, I Masya Allah. 2,5. Masya Allah. L ini mah. Oh, I. 1,5. 1,5. CSF. CS1 Ustaz. Kalau CS1. CS 0,7. 9. Ya, betul. CS 0,7. F 4,0. 3,3. 0,3. Yo. 3,3. Kiai Haji. Kiai Haji. 1,38. 1,3. Masya Allah, Masya Allah. 1,3 aja. Tuh, dah. Yang paling tinggi CSF. Nah, Itu yang jadi, paling CSF ionik, termasuk ke ionik. ya, maka CSF. maka urutan apa? urutan kenaikan karakter. Kenaikan karakter ioniknya. Yo. 1,3 KH. Terus ini mau yang paling tinggi dulu atau paling dari rendah? Paling tinggi. Tinggi dulu ini. Ini tinggi. Terus KF. Ya. NaCl. NaCl. Rubium barium. RBBR. RBBR. Lithium. LII. Wes lah. Oh, LII. KH. Ya boleh nih urutannya gitu. Biar bacanya jelas. Sebenarnya boleh begini, boleh LII dulu tadi nggak apa-apa, nggak masalah. Terus itu. tandanya diubah ya tandanya gitu. Berikan alasan. Alasannya apa? Karena memiliki selisih CSF itu memiliki 50%. selisih elektronegatifan tertinggi. besar. Semakin besar Selisih maka semakin ion. Semakin besar selisih. Negatifannya. Selisih ke elektronegatifan. Iya, semakin besar karakter ioniknya. Karakter ioniknya itu aja. DP alasan. Ada pertanyaan? Ya, sekarang terakhir ikatan logam. Nah, sekarang ikatan logam. Nah, ini kalau ikatan logam sederhana aja. Ikatan logam. Jadi logam gitu ya tersusun atas atom-atom logam. Logam apa saja lah, besi, aluminium, magnesium, tembaga dan seterusnya. Nah, logam itu juga mempunyai sifat-sifat gitu ya. Sifat-sifat logam yang kita kenal sehari-hari kan seperti dapat mengantarkan listrik, kemudian dapat ditempa, bisa mengantarkan panas, umumnya berwujud padat dan gitu. Itu kecuali apa ya, cesium itu kayaknya cair, kemudian hidrargyrum itu juga cair, tapi umumnya logam itu padat. Kemudian logam juga ada yang mempunyai titik leleh yang sangat tinggi. Padahal titik leleh atau titik didih juga itu ada hubungannya dengan kekuatan ikatan antar partikel yang menyusun suatu materi kan gitu. Jadi kayak logam itu ya partikel-partikelnya berupa atom-atom logam. Nah, bagaimana ikatan antar atom dalam suatu logam
sehingga bisa menjelaskan tentang sifat-sifat logam yang kita kenal. Ada logam yang lunak, ada logam yang keras, ada logam yang titik lelehnya tinggi, ada juga logam yang titik lelehnya rendah, gitu. Nah, ada beberapa teori tentang ikatan logam. Tapi untuk kalian, itu yang dikenalkan teori yang disebut lautan elektron atau awan elektron. Nah, digambarkan dengan seperti ini nih. Atau bolehlah pakai gambar ini juga boleh. Gitu. Jadi maksudnya yang bermuatan bulatan bermuatan positif-positif ini menggambarkan inti ya atau menggambarkan ion positif dari atom-atom logam. Gitu. Jadi yang positif-positif ini maksudnya menggambarkan ion-ion positif dari logam. Kemudian yang berwarna jingga ini, gitu ya, ini menggambarkan elektron valensi dari atom-atom logam yang bebas bergerak di ruang antara ion-ion positif atom logam. Gitu. Nah, sekali lagi ya, ini gambar ilustrasi ini. Jadi yang bermuatan positif ini menggambarkan ion positif dari atom-atom logam. Nah, sedangkan yang gambar warna jingga ini menggambarkan elektron gitu, valensi itu yang dilepaskan oleh atom-atom logam yang bergerak bebas di ruang antara ion-ion positif dari atom logam. Nah, lantas yang dimaksudkan ikatan logam dalam teori ini itu apa? Yo gaya tarik, karena ikatan itu istilahnya kan gaya tarik. Gaya tarik antara ion-ion positif dari atom logam itu dengan elektron yang bebas bergerak. Nah, elektron yang bebas bergerak ini juga lazim disebut lautan elektron atau awan elektron. Jadi ikatan logam dalam teori lautan elektron ini adalah gaya tarik menarik antara ion bermuatan positif dari atom logam dengan elektron-elektron yang bebas bergerak. Gitu. Nah, dengan teori ini bisa digunakan salah satunya untuk menjelaskan mengapa logam dapat mengantarkan listrik. Ingat bahwa arus listrik adalah arus elektron. Nah, kenapa logam dapat mengantarkan listrik? Ya karena banyak elektron dari logam itu bebas berkeliaran, bergerak. Bebas bergerak, gitu ya. Nah, bagaimana kekuatan ikatan logam? Ya, kekuatan ikatan logam itu bergantung kepada besarnya muatan positif dan tentu banyaknya dari elektron yang bebas bergerak. Nah, sekarang kalau gini, misalkan logam golongan 1A, itu LiNaK RbCsFr, itu elektron valensinya berapa? Yang mana Ustaz? Oh, satu Ustaz, Dengarkan kata-kata saya. Satu Ustaz. Logam golongan 1A, elektron valensinya berapa? Satu Ustaz. Nah, ionnya bermuatan berapa? 1, positif 1. Iya, positif 1. Positif 1. Kan beda dengan misalkan logam golongan 2A. Elektron valensinya berapa? 2. Ionnya bermuatan berapa? Positif 2. Nah, gitu. Nah, jadi beda ikatan logam unsur-unsur golongan 1A dengan dalam golongan 2A beda, karena golongan 1A itu elektron valensinya lebih sedikit, muatan ionnya juga lebih rendah dibandingkan golongan 2A. Yang elektron valensinya lebih banyak, kemudian ionnya juga bermuatan lebih besar. Oleh karena itu wajar kan,
kalau kamu melihat sifat periodik, titik leleh unsur-unsur golongan 2A itu titik lelehnya lebih tinggi daripada golongan 1A. Jadi kalau misalkan kita lihat aja lah Na, Mg, Al, itu kan berurutan itu. Na 11, Mg 12, Al 13. Golongan 1A, 2A, 3A. Yang titik lelehnya lebih tinggi adalah Al. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa nanti tentang perbedaan sifat ionik kovalen ini bisa dibaca sendiri nih. Nah, sekarang kamu saya ajak ke sini. Nah, ke sini nih. Ini saya kumpulkan data-data tentang titik leleh beberapa senyawa lah. Kamu hanya saya minta untuk menentukan jenis senyawa berdasarkan ikatannya. Urea, ayo, apa? Senyawa kovalen apa ion? Kovalen. Kovalen. Nah. Urea itu apa ya? Ya, kalau kamu urea nggak tahu ya aneh. Urea itu pupuk urea itu loh yang dipakai untuk pupuk padi di sawah tanaman. Oke, naftalen, ayo, kovalen apa ion? Kovalen. Kovalen. Nanti tanya naftalen itu apa, ayo? Naftalen untuk apa? Kapur barus loh. Oh. Nah sekarang sukrosa Ion, apa? sukrosa. Ion. Ionik Sukrosa Ustaz. itu gula tebul. Kovalen. Kovalen. Asam Oh, sulfat. sukrosa ya. Kovalen. Etanol. Kovalen. Kok tahu kovalen? Karena kalau CO2. ionik itu yang kayak masih CO2 kovalen. Kovalen. Amonia. NH3 amonia apa? Kovalen. Iya, saya tunjuk kopinya kok ini. Asam cuka. Kovalen. Kovalen. Makanya, coba kemarin membedakan senyawa ion dengan kovalen paling sederhana gimana kemarin? Ini dekat persennya itu. Enggak gitu. Coba kalau kamu ada laki-laki sama perempuan, bedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Secara kasar gimana? sifat Kesulitan. Kalau kamu ya. kovalen non logam Ini sama coba, non ini logam. analogi. Iya itu tadi jawabanmu. Jadi kalau membedakan laki-laki dengan perempuan, kamu melihat dari jauh itu kan umumnya gini, oh laki-laki pakai celana panjang, perempuan pakai rok. Atau itu kan secara kasar, tapi berlaku umum. Misalkan kalau nggak pakai jilbab perempuan itu ya, oh laki-laki rambutnya pendek, perempuan itu rambutnya panjang. Kan gitu toh? Gitu. Itu kelihatan itu. Nah, jadi membedakan senyawa ion, senyawa kovalen secara sederhana ya lihat ada logamnya apa enggak kan gitu. Kalau asam cuka gitu. Asam cuka itu ya kamu ingat asam cuka rumus kimianya apa? Karena ada yang pernah tahu tuh belajar di SMP atau MTS. CH3COOH. Ada logamnya enggak tuh? tidak ada. CH3. Tidak ada. Makanya asam cuka itu ya kovalen, sederhana saja. Kalau ini asam oksalat nih, H2C24. Kovalen. Lah iya enggak ada Kovalen. logamnya toh. Itu Iya. sederhananya begitu. CCl4 ayo. Kovalen. Kovalen. Nah, kalau N-heksana. N-heksana apa ini? Iya. Padahal Kovalen. hari-hari ada. Kovalen Ini ya. adalah senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. NaCl apa ini? Logam Ionik. Ion. Ionik. Ion. Ionik. Ion boleh, ionik juga boleh gitu. Tak apa-apa. Ionik. NGS4 ayo. Ionik. Iya, kenapa kok ionik? Karena ada Mg logam. itu Ada logam. NS Jadi itu dia ini. ya. Logam. Jadi secara sederhana itu begitu. Jadi jangan aneh-aneh gitu kan. Terus dicari delta KE-nya gitu. Nah, ya. Apa?
Kalau yang kayak sukrosa, asam sulfat itu cara mengetahui kalau dia ada logamnya gimana, Ustadz? Loh, coba Dipakai ini sukrosa, ya, kamu Sukrosa. kenal nggak rumus Sukrosa itu kimianya? air. Air atau Sukrosa apa? itu coba apa rumusnya? D12, H22, O11. Kayaknya kamu hafal lah kayak gini nih. Tidak, Ustaz. Sukrosa itu gula tebu, gula pasir, gula putih, bahasa Arabnya sakar, bahasa Inggrisnya sugar. Bahasa Inggris yang baca tukul lagi sakit lagi, sugar. Nah, sukrosa gula tebu, gula putih, gula pasir, gula manis lagi. Ya kan, kalau asam sulfat apa? Kamu hafal rumus kimianya, H2SO4. Ada logamnya enggak tuh? Tidak. Lah, iya. Tekanan Itu apa? Etanol, kamu jangan-jangan juga hafal etanol alkohol itu loh. Oh, etanol alkohol. Lah iya, alkohol itu nama umum, nama kimia tepatnya etanol. C2H6O. H5O. Aduh, ada logamnya enggak? Tidak. Enggak. Amonia, coba apa rumus kimianya? Tuh, ada logamnya enggak tuh? Enggak ada. Wah, udah. Coba asam cuka, apa asam cuka? CH3CO. Lah tuh, OH. ada logamnya enggak? Tidak Tidak. Lah, iya. Nah, oke, sekarang udah tahu nih. Ini data titik leleh yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, dari sumber ini. Nah, sekarang kamu lihat nih, ada senyawa kovalen, ada senyawa ion. Kamu lihat titik leleh, titik didihnya. Tuh, apa yang bisa kamu katakan nih? Berdasarkan data titik leleh tersebut, bagaimana perbedaan sifat titik leleh antara senyawa ion dan senyawa kovalen? Semakin kecil titik leleh, dia Semakin kovalen. Senyawa ion lebih tinggi titik lelehnya. Senyawa ion memiliki apa? Titik titik leleh lebih tinggi. Leleh Yang lebih besar. lebih Tinggi. gitu Dibanding dibandingkan Senyawa kovalen. kovalen. iya senyawa kovalen gitu maksudnya. Jadi kalau ada pernyataan sifat, saya tarik ke atas. Jadi kalau ada pernyataan sifat senyawa ion ini ya, dikatakan gini, mempunyai titik leleh relatif tinggi, itu maksudnya omongan ini itu berdasarkan data. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan nih, senyawa ion mempunyai titik leleh relatif rendah, itu didasarkan data. Ya contohnya data begini nih. Oh memang betul ya, kalau kita melihat data, senyawa ion itu titik lelehnya gitu relatif lebih tinggi daripada senyawa kovalen. Nah gitu. Jadi kalimat-kalimat di sifat itu memang berdasarkan data gitu, bukan cuma omongan kosong begitu. Nah sekarang Anda lihat di sini tentang wujud ini. Nah sekarang ini senyawa apa ini? Kovalen apa ion? Kovalen. Ya, Kovalen. kan ingat tadi tuh ini yang di atas tadi toh. Nah, ini. Iya Ustaz. Itu Kovalen. supaya ini apa nih? Kovalen. Ini air. Kovalen. Ini Kovalen. Nah, saya Ionik. Kovalen. Ini kovalen. Na3 Kovalen. H2SO4 Kovalen. ini Kovalen. Nah sekarang berdasarkan data wujud tersebut bagaimana perbedaan wujud antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Lihat nih, ada wujud-wujud. Nah, Kalau ion Kalau itu ion dia padat. cenderung padat. Cenderung padat.
Jadi gini, pada suhu ruang gitu, senyawa ionik berwujud Berwujud padat padat. dibandingkan Gitu, senyawa Senyawa kovalen kovalen pada berwujud suhu ruang berwujud ada yang berwujud berwujud cair dan cair juga padat air, dan ada juga yang berwujud padat, padat. dan gitu, gas. dan gas. dan gas. Nah gitu. Jadi kalau di pernyataan sifat di sini dikatakan ini ya, senyawa ion berupa padatan pada suhu ruang. Itu. Senyawa kovalen ada yang gas, cairan, atau padatan lunak pada suhu ruang. Nah gitu. Jadi kayak gini ini didasarkan pada fakta. Oke. Waduh ini hampir 90 menit nih. Ya udah, terakhirlah sekarang. Terakhir inilah sebagai penutup ini. Ini penutup ini. Ini saya ambilkan dari chemistry O level. Ingat loh, O level loh, ordinary loh. Jadi kimia yang biasa loh ini. Bukan yang A level. Tapi kalau yang di pendalaman minat kimia itu soalnya dari soal-soal A level. Gitu, yang udah level lebih tinggi lah gitu. Coba kalau yang ini. Jadi unsur X dan Y membentuk senyawa kloridanya itu berupa XCl2 dan YCl2. Beberapa sifat dari senyawa klorida ini didata dalam tabel berikut. Nah, lihat ini datanya XCl2, titik lelehnya, titik didihnya, warnanya. Terus ini apa ini? Tidak menghantarkan listrik. Cairannya tidak menghantarkan listrik. Jadi lelehan senyawa XCl2 itu tidak menghantarkan listrik. Kalau YCl2 titik lelehnya kan, langsung lihat dibandingkan XCl2 kan, oh lebih tinggi. Titik didihnya, oh jauh lebih tinggi. Nah kemudian lelehannya atau cairannya menghantarkan listrik. Kalau Nah, yang sekarang, kolor apa Ustaz? warna Yang ini warnanya tidak berwarna. Oh iya. Tidak berwarna. Kalau ini warnanya Syukran, Ustaz. abang. Abang itu apa bahasa Jawanya? Merah. Gunjar. Merah. Abang itu bahasa Jawanya apa? Merah. Yo abang. Bahasa Indonesia merah. Wah, abang kirain abang ini. Bahasa Jawa lainnya yo abrit gitu. Abrit itu merah. Wes ya. Kalau ini colorless ini maksudnya tanpa kolor gitu kan. Iya toh? Iya, Ini kan maksudnya tanpa kolor toh ini. tanpa warna. Jadi kalau tanpa kolor itu maksudnya diikat pakai tali rafia kan gitu. Oh, bagaimana ya. Ustaz? Semakin nggak nyambung ya, tidak berwarna. Oke ya. Nah, terus pertanyaan pertama ya. Apa kalau physical state itu maksudnya wujud Bentuk. ini. Wujud. Wujud. Nah, kondisi fisik itu kalau dalam bahasa Indonesia boleh dianggap sebagai wujud gitu. Jadi apa wujud dari masing-masing senyawa klorida pada suhu ruang gitu maksudnya. Jadi yang ditanyakan wujud. Gitu. Nah sekarang kalau XCl2 wujudnya apa nih? Cair, Ustaz. Oke, cair ya. Oke, jadi cair. Oke. Nah, terus? Nah, kalau YCl2 ini apa ini? Padat. Padat gas. Oke, padat ya. Oke, itu udah terjawab.
Pertanyaan pertama itu biasanya paling mudah. Terus pertanyaan kedua. Nyatakan dengan alasan jenis ikatannya. Yang Yang XCI itu XCL itu ikatan apa kovalen. kovalen. karena XCL titik apa? kovalen. Dua Oh, Kovalen sama kovalen. tajam. Ya. Cuma ditulis gitu, Ustaz. Kovalen. Alasannya apa? Karena Karena tidak mungkin menghantarkan listrik. tidak mengatakan Titik lelehnya juga titik rendah. lelehnya juga rendah titik lelehnya. Iya. Ini lelehannya Rendah, apa? cenderung rendah. Tidak. Oh, Menghantarkan listrik. lelehannya tidak menghantarkan listrik. Itu udah pasti itu. Karena apa? Sebaliknya. Gitu. Sebaliknya kalau ikatannya itu ion, itu sudah pasti sifatnya. Lelehannya itu menghantarkan listrik. Jadi yang dipakai alasan itu bukan titik leleh, bukan titik didih, bukan warna. Karena titik leleh, titik didih itu kurang spesifik. Ada juga itu senyawa kovalen yang titik lelehnya tinggi. Tapi secara umum yang titik lelehnya tinggi itu senyawa ion gitu. Tapi kalau daya hantar listrik lelehannya itu sudah pasti. Kalau senyawa kovalen itu non konduktor, tapi kalau senyawa ion itu konduktor. Jadi itu sudah pasti gitu. Oke, nah sekarang yang I3. Ya. Yang I3. Nyatakan dengan alasan. Apakah unsur X logam atau non-logam? Non-logam. 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 Alasannya apa? Karena dia kovalen. Dia kovalen. Iya, non-logam. Jadi karena ikatannya kovalen itu. Jadi dalam senyawanya tadi itu karena ikatannya kovalen. Nah, terus kalau yang Y logam. Jadi karena ikatannya ionik. Iya, karena ikatannya ionik. Sebenarnya yang cocok itu gini. Karena senyawa, kalau lengkap ya, karena senyawa kloridanya berikatan kovalen. Nah, gitu. Jadi kalau mau tepat kalimatnya begitu. Jadi karena senyawa kloridanya berikatan ionik. Nah, gitu. Itu jawaban yang enak begitu. Terus nomor I4. Sarankan golongan yang mana dalam tabel periodik untuk unsur Y. Golongan logam. 1A. 1A atau 2A? 2A, 2A. Betul, nah itu jawaban terakhir itu tepat itu. 2A karena senyawa kloridanya itu YCl2. Gitu. Nah, kalau senyawa kloridanya misalkan YCl, baru itu golongan 1A. Gitu ya. Terus yang 5. Unsur X berada di golongan 6. Maksudnya 6A ini tabel periodik. Nah, kalau jadi unsur X itu ada di golongan 6 gitu. Tapi kalau unsur Cl kan udah tahu kan golongan 7. Gambarkan suatu diagram untuk menunjukkan susunan atau sebaran lah gitu elektron gitu di kulit terluar atom-atom dalam molekul HCl2. Maksudnya yang diminta apa tuh ini? Penyebaran itunya.
Maksudnya sebenarnya gambarkan struktur Lewis, maksudnya gitu sebenarnya. Gitu. Jadi gambarkan suatu diagram yang menunjukkan susunan dari elektron-elektron di kulit terluar atom-atom dalam molekul HCl2. Jadi gambar struktur Lewisnya ini loh sudah saya taruh di sini. Nah, ini maksudnya. Jadi atom Cl elektron valensinya 7, kan disebutkan di sini golongan 6, elektron valensinya 6. Jadi struktur Lewisnya begini. Terakhir dah, yang I6. Jadi ini nomor 6 ini pertanyaan, HCl2 ini larut dalam air apa enggak ya? Tunggu. Ustadz, X itu di golongan mana Ustadz? larut. Golongan 6. Ini udah dijelaskan. Tidak Nah, larut. Hah? Tidak usah, tidak larut. Iya. Ya, tidak larut. Betul. Sebenarnya pertanyaan ke-6 ini bisa terjawab kalau udah belajar tentang kepolaran senyawa. 3 minggu lagi gitu. Nah, sebenarnya itu, tapi sementara ini saya kasih jawabannya aja, larut. Larut. Gitu. Larut. Karena apa? Air itu polar dan senyawa ini senyawa polar. Gitu. Jadi larut dalam air. Walaupun ini senyawa kovalen, tapi karena dia polar, dia larut dalam air. Gitu. Aduh, sampai habis waktunya ini. Karena kamu tadi banyak bertanya. Tapi alhamdulillah aman-aman aja. Jadi karena banyak bertanya ya, sehingga sampai habis waktunya. Demikian ya, karena waktunya sudah habis, kayaknya kamu harus beralih ke pelajaran lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin les, Ustaz. Yuk. Assalamualaikum.